Kita pantau jalannya sidang kasus pembunuhan Yosua. Sudah ada rekan kami Nadia Valerie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Nadia, informasi apa saja yang disampaikan dalam sidang hari ini? Ya, selamat siang Arista Wilson dan juga pemirsa. Baru saja sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini sudah selesai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadi ada dua agenda yang berlangsung dalam persidangan. Yang pertama yakni dari kubu terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati melalui tim penasihat hukum menunjukkan sejumlah barang bukti, baik berupa foto, video, juga dokumen-dokumen yang sebagai barang bukti meringankan untuk pembelaan dakwaan, di mana tadi kita melihat ini menarik, ada beberapa foto antara terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersama para mantan ajudan dan juga asisten rumah tangga, dan bahkan foto-foto pertama yang ditunjukkan adalah pada saat momen perayaan ulang tahun pernikahan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada 7 Juli 2022 lalu di rumah Magelang, Jawa Tengah, tepat 1 hari sebelum pembunuhan Brigadir Yosua. Dan langsung melihat keterangan, mendengarkan keterangan dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Arman Hanis dan juga Febri Diansyah. Mulai ya. Bang, penjelasan dari sidang hari ini. Tadi agenda ini mendengarkan ataupun melihat juga barang bukti meringankan dari dua terdakwa, bagaimana tadi tanggapannya? Baik, tadi sama-sama kita saksikan ya, atau dalam persidangan hari ini kami dari tim penasihat hukum kedua terdakwa mengajukan beberapa bukti yang relevan dalam perkara ini. Nanti detail bukti-bukti yang kami ajukan tadi, kita kan tadi berusaha untuk menjelaskan bukti-bukti yang kami sampaikan. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Febri, tapi ada satu poin yang paling penting menurut saya, bahwa ada bukti BAP, ya, BAP tanggal 5 Agustus yang dalam persidangan ke waktu saksi Richard itu telah diakui oleh Richard bahwa dia berbohong. Itu tanggal 5 yang tidak ada dalam berkas dan kami sudah ajukan sebagai bukti. BAP tanggal 5 itulah yang membuat Pak Ferdy Sambo dipatsus dalam hal itu. Jadi BAP yang berbohong itu, Pak Ferdy Sambo akhirnya dipatsus di tanggal 6. Tanggal 8 Pak Ferdy Sambo akhirnya mengakui seluruh atau menjelaskan secara jujur apa yang terjadi dan skenario yang disampaikan. Dia juga menjelaskan pada saat pemeriksaan itu, dan di tanggal 8 itu pula Pak Ferdy Sambo di BAP selaku saksi dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukti yang kami sampaikan itu jelas membuktikan bahwa yang mengungkap sebenarnya dalam hal ini adalah bukan Richard Eliezer. Ya, itu buktinya kami sampaikan. Yang mengungkap adalah Pak Ferdy Sambo sendiri dengan mengakui semua apa yang telah terjadi. Nah, detailnya nanti Mas Febri yang akan menjelaskan. Itu poin yang paling utama menurut kami. Ya, tadi kami menghadirkan 35 bukti ya. Teman-teman mungkin bisa mendengar, menyimak juga tadi ada beberapa yang foto, video, kemudian ada dokumen, ada peraturan, ada putusan, baik putusan pengadilan ataupun putusan Dewan Pers, dan bahkan ada bukti informasi-informasi hoax ya yang ditujukan pada para terdakwa selama proses penegakan hukum ini berjalan. Tadi akhirnya kami bisa membacakan judul-judul dari 35 bukti tersebut. Sebenarnya kami berharap ya, tadi kami berharap majelis hakim memberikan hak yang seimbang, baik pada jaksa penuntut umum ataupun pada terdakwa dan penasihat hukum untuk menghadirkan bukti-bukti dan menjelaskan konteks bukti-bukti tersebut. Sayangnya seperti yang kita lihat bersama, terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk bisa menjelaskan bukti-bukti yang kami ajukan. Padahal ada azas yang sangat mendasar ya dalam proses peradilan itu, bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan dan didengar dan dipertimbangkan secara sama. Nah, kami tentu saja menyayangkan hal seperti ini terjadi tadi. Tapi tentu kami tetap
menghargai majelis hakim, meskipun ada beberapa catatan tadi yang kami sampaikan secara langsung pada majelis hakim agar dipertimbangkan seperti itu. Nah, 35 poin bukti tadi beberapa bagian sudah dijelaskan oleh Bang Arman. Saya ingin berikan highlight untuk beberapa hal yang lainnya. Misalnya ada bukti putusan-putusan yang kami ajukan ya, ada 4 putusan, sebenarnya masih banyak putusan-putusan lain, tapi ada 4 putusan yang kami ajukan yang membuktikan setidaknya 3 poin penting dari rangkaian persidangan sebelumnya. Pertama, membuktikan di sana bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan motif dalam sebuah perkara pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Jadi banyak pihak sebelumnya, misalnya ada yang mengatakan dalam kasus besar sebelumnya seperti kasus Jessica begitu ya, dengan terdakwa Jessica pada saat itu motif tidak wajib dibuktikan. Nah, ternyata di putusannya tidak demikian. Majelis hakim tetap mempertimbangkan motif tersebut, dan majelis hakim juga mempertimbangkan di putusan-putusan yang kami ajukan sebagai bukti ini. Poin kedua yaitu dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita bicara soal pasal 340, kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, wajib dibuktikan terdakwa atau pihak yang dituduh melakukan pembunuhan berencana itu melakukannya dalam jeda waktu tertentu dan dalam keadaan tenang. Nah, frase dalam keadaan tenang ini sebenarnya dikenal sejak pertama kali pasal 340 ini disusun di KUHP Belanda pada saat itu. Ada perdebatan di parlemen pada saat itu, dan ada penjelasan dari Menteri Kehakiman di Belanda pada saat itu tentang keadaan tenang yang wajib dibuktikan terkait dengan itu konsisten juga di beberapa putusan, dan kita tahu kalau dihubungkan dengan bukti ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Jadi ini jaksa penuntut umum ya yang menghadirkan ahli psikologi forensik. Kami tidak menghadirkan ahli psikologi forensik tersebut. Jaksa penuntut umum mengajukan ahli psikologi forensik yang justru mengatakan dari hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukannya bahwa Pak Ferdi Sambo pada saat itu dalam keadaan emosional intens, tidak dalam keadaan tenang. Jadi sangat berkesesuaian bukti ini dengan bukti-bukti yang ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, poin yang juga penting dalam putusan-putusan tersebut adalah terkait dengan perbuatan bersama-sama. Jadi kalau jaksa kan mengajukan dakwaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP selain pasal 340 dan 338 ya. Di sana ada bagian turut serta. Jadi kalau bicara soal perbuatan bersama-sama, di putusan yang kami ajukan jadi bukti ini harus ada kesamaan kehendak, harus ada meeting of mind yang terwujud dan dibuktikan dari setiap pelaku. Nah, pertanyaannya, dalam perkara ini, kapan meeting of mind tersebut terjadi? Kami tidak menemukan ada bukti kesamaan kehendak dari pihak-pihak yang jadi terdakwa dalam perkara ini. Satu-satunya, itu pun masih jadi perdebatan, adalah pertemuan antara Pak Ferdi Sambo dan Richard, dan keterangan Richard tersebut juga berdiri sendiri, tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Lalu pertanyaan hukumnya, apakah jaksa mampu untuk membuktikan adanya kesamaan kehendak? Menurut kami jaksa tidak mampu membuktikan adanya kesamaan kehendak atau meeting of mind dalam konteks bersama-sama tersebut. Jadi itu 3 poin. Nah, berikutnya juga ada beberapa bukti-bukti yang lain yang kami ajukan, misalnya terkait dengan peraturan Kapolri yang mengatur salah satunya tentang bagaimana melakukan pemeriksaan lie detector, seperti itu. Di satu sisi ada perdebatan di ahli hukum, di praktisi hukum, dan di ahli psikologi tentang penggunaan lie detector, valid atau tidak validnya. Banyak yang mengatakan tidak valid. Di sisi lain, ada dugaan pelanggaran peraturan Kapolri yang dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan poligraf tersebut. Dan kemarin kita simak juga para ahli mengatakan kalau prosedurnya dilanggar dalam pemeriksaan poligraf, maka
Ya, Arista Wilson dan juga pemirsa, itu dia merupakan keterangan dari kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, Febri Diansyah dan juga Arman Hanis, yang mana pihaknya menyebutkan tadi sejumlah bukti sudah dihadirkan di persidangan, terutama ini untuk menunjukkan keakraban antara dua terdakwa dengan para ajudan dan juga asisten rumah tangga, yang mana terakhir kali mereka ini bahkan merayakan bersama-sama ulang tahun pernikahan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang ke-22 di Rumah Magelang 7 Juli 2022 ataupun satu hari sebelum penembakan Brigadir Yosua. Kembali ke studio, Arlista Wilson. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nadia Valeri langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Nadia.